Jika ada orang yang terkena serangan stroke, segera tusukkan jarum ini ke jari tangan, jari kaki, atau ke telinga. Halo sobat sehat semua. Nah, nggak kerasa ya, sudah cukup lama saya tidak upload video ke YouTube karena ada kesibukan beberapa waktu yang lalu. Jadi beberapa waktu lalu, sekitar 1 minggu yang lalu itu saya menjalani yang namanya sumpah dokter. Nah, sumpah dokter ini biasanya mahasiswa kedokteran kalau udah lulus nanti akan disumpah menjadi seorang dokter. Jadi sudah resmi menjadi dokter ya. Dr. Iqbal Laksana. Nah, jadi tanpa kalian sadari, waktu saya buat konten kemarin-kemarin itu saya sudah menjadi dokter, tapi belum resmi, belum resmi terdaftar sebagai dokter. Jadi ini adalah video pertama saya setelah resmi menyandang gelar sebagai dokter ya. Nah, jadi saya sudah resmi menjadi Dr. Iqbal Laksana. Back to topic, kalian sadar nggak sih kalau selama ini itu kita mudah sekali buat ngakses yang namanya informasi ya. Informasi tentang apapun, entah itu tentang kesehatan, tentang mungkin finansial, terus kemudian olahraga, dan masih banyak lainnya. Kalian bisa tinggal googling terus kemudian dapat informasi dengan sangat mudah. Yang jadi highlight adalah perkembangan teknologi ini. Dengan adanya kemajuan teknologi itu sebaiknya juga diimbangi dengan peningkatan literasi, sehingga kita bisa membedakan mana informasi yang benar atau informasi yang kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, termasuk informasi yang akan saya bahas dalam video kali ini. Ada yang tahu ini apa? Ya benar, ini adalah jarum. Nah, kenapa saya bawa jarum dalam video kali ini? Hal ini berhubungan tentang informasi yang akan saya bawakan. Nah, kalian pernah mendengar nggak sih mengenai, atau mungkin membaca, atau pernah diceritakan oleh teman-teman kalian, orang di sekitar kalian, jika ada orang yang terkena serangan stroke, segera tusukkan jarum ini ke jari tangan, jari kaki, atau ke telinga. Honey? Oh, Tim! Tim, look at me, Gracie. Tell them to hurry. Tim, look at me, Tim. Dad, I think he's having a stroke. Penusukan jarum bertujuan sebagai pertolongan pertama pada penderita stroke. Kalian pernah dengar nggak informasi tersebut? Pada informasi tersebut itu disebutkan bahwa jika kita menjumpai orang dengan serangan stroke, segera lakukan penusukan sampai keluar darah. Hal itu didasari atas adanya kepercayaan bahwa jika menusukkan jarum terus kemudian keluar darah dari tempat yang ditusuk, itu akan membantu agar otak yang terkena stroke ini tidak tersumbat lagi. Apakah hal itu benar atau hanya hoax semata? Mari kita kupas tuntas dalam video kali ini.
Sebelum kita bahas tentang informasi tersebut apakah benar atau tidak, ada baiknya kita mengetahui apa itu stroke, penyebab dari stroke itu apa, lalu apa yang sebaiknya dilakukan ketika kita melihat saudara kita, keluarga kita, atau orang di sekitar kita terkena serangan stroke. Faktanya, stroke itu terjadi karena dua sebab. Yang pertama, itu bisa jadi karena adanya sumbatan pada pembuluh darah sehingga otak tidak mendapatkan aliran darah tersebut. Efeknya apa ketika tidak mendapatkan aliran darah atau tidak mendapatkan suplai darah? Akibatnya lama-kelamaan bagian otak tersebut akan mati sehingga kehilangan fungsi-fungsinya. Yang kedua, stroke juga bisa disebabkan karena adanya perdarahan pada pembuluh darah. Jadi misal pembuluh darahnya pecah di bagian otak, maka bagian otak tersebut juga tidak akan mendapatkan aliran darah atau suplai darah. Nah, apa dampaknya jika hal ini terjadi tidak dilakukan pertolongan? Nah, dampaknya sama dengan stroke yang sumbatan. Area otak tersebut juga akan mati. Jadi kalau kita ibaratkan, pembuluh darah yang ada di otak itu kan memberikan atau mensuplai darah ke otak ya. Nah, pembuluh darah itu seperti RT atau RW buat tubuh kita. Nah, mereka bertanggung jawab masing-masing terhadap daerah-daerah mereka tersebut. Jika terjadi sumbatan atau pecah pembuluh darah, efek yang ditimbulkan apa? Efek yang ditimbulkan maka daerah otak tersebut tidak mendapatkan suplai darah dan lama-kelamaan akan mati. Gejala yang muncul pada penderita stroke ini berbeda-beda ya, tergantung daerah otak mana yang terkena. Nah, tetapi ada gejala-gejala yang sering muncul, yang biasanya muncul. Itu yang pertama, ada sakit kepala. Sakit kepalanya itu berat, sakit banget. Nah, sakit banget itu muncul secara tiba-tiba. Nah, yang kedua, ini orang-orang dengan terkena serangan stroke ini biasanya bicaranya itu akan pelo. Pelo itu kayak mulutnya merot gitu karena wajahnya juga mencong ya. Jadi kesusahan ngomong. Contohnya seperti ini. Halo, perkenalkan nama saya. Jadi bicaranya itu tidak jelas. Nah, yang ketiga itu tadi ada wajah yang mencong. Nah, yang keempat ini biasanya adanya kelemahan pada tangan dan kaki di salah satu sisi tubuh. Oke, kita masuk sekarang kita masuk pembahasan mengenai informasi yang beredar ya. Jadi ketika ada orang yang terkena serangan stroke, apakah sebaiknya dilakukan penusukan pada jari tangan, jari kaki atau telinga? Seperti yang sudah kita bahas tadi, itu kan stroke terjadi karena adanya sumbatan atau pecah pembuluh darah di otak ya. Sedangkan kalau penusukan di jari tangan, jari kaki maupun di telinga, itu kan pembuluh darah tepi, bukan pembuluh darah yang ada di otak. Jadi hal tersebut tidak ada hubungannya. Kayak kalau kita logika saja udah nggak masuk akal gitu loh. Nah, yang kedua, penusukan dengan menggunakan jarum pada area tersebut itu juga bisa memperbesar yang namanya risiko infeksi. Karena dilakukan penusukan jarum yang tidak steril. Biasanya orang panik itu kan cenderung ngambil, misalkan dia udah baca tentang informasi yang penusukan menggunakan jarum itu ya. Nah, ketika ada orang stroke itu dia panik, lalu dia ngambil jarum. Biasanya kan nggak pikir panjang, langsung tusukan aja. Nah, ketika ditusukkan, keadaan jarum tidak steril, itu memperbesar risiko infeksi. Nah, penusukan juga tadi kita sudah bahas ya, tidak ada hubungannya. Nah, di logika nggak masuk. Nah, jadi dua alasan itu sehingga kita bisa simpulkan bahwa penusukan menggunakan jarum pada tangan
kaki maupun telinga penderita stroke itu tidak bisa dibenarkan ya, malah cenderung nggak membawa manfaat. Nah, terus kemudian ketika kita melihat di sekitar kita ada orang yang terkena serangan stroke, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika kita melihat ada orang sekitar terkena serangan stroke? Nah, jadi penanganan stroke ini yang jadi hal utama adalah waktu. Nah, waktu ini adalah kuncinya. Teman-teman ngambil buku dulu, ambil bolpen, tulis. Nah, ketika ada orang stroke, penanganannya ini tergantung dari waktunya. Ada yang namanya golden hour atau waktu emas ya. Golden hour ini adalah kondisi di mana seseorang yang terkena serangan stroke itu masih bisa diselamatkan, diminimalkan efek dari stroke-nya itu apabila belum melewati golden hour. Nah, jadi ketika teman-teman menemukan orang di sekitar kalian ada yang terkena serangan stroke, itu sangat disarankan untuk secepat mungkin dibawa ke IGD rumah sakit. Udah, nggak usah pikir panjang, nggak usah pikir nyari jarum buat nusuk di jari tangan, jari kaki maupun telinga. Udah, nggak usah mikir itu, buang jauh-jauh karena informasi itu menyesatkan. Yang perlu kalian lakukan adalah segera telepon ambulan atau cari transportasi, cari bantuan, langsung dibawa ke rumah sakit. Karena semakin lama penanganan stroke-nya itu, maka akan semakin parah kondisi penderita stroke. Jadi secepat mungkin kalian udah nggak usah pikir panjang, langsung bawa ke rumah sakit. Karena semakin lambat kalian bawa ke rumah sakit, maka kerusakan yang ada di otaknya itu akan semakin meluas. Nah, jadi kita bisa simpulkan tadi bahwa informasi penusukan jarum itu tidak benar, itu hoax, jangan dilakukan. Nah, yang kedua, kunci dari penanganan stroke ini segera dibawa ke rumah sakit. Nah, secepat-cepatnya. Sekian pembahasan dalam video kali ini. Apabila ada pertanyaan, kritik maupun saran bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share video ini agar teman-teman kalian tidak termakan hoax. Saya Dr. Iqbal Laksana, pamit undur diri. See you on the next video. Terima kasih.